warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifyaun Rahman dari kelas 11 Teknik Logistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu membahas saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan ekonomi dan manajemen pemasaran. Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar barang tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dalam dunia bisnis modern, distribusi bukan hanya sekedar kegiatan memindahkan barang, tetapi juga mencakup kegiatan mengatur, pengawasan, penyelidikan, serta perencanaan agar produsen dapat sampai kepada konsumen dengan efektif dan efisien. Suatu perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, namun apabila sistem distribusi buruk, maka produk tersebut tidak akan sampai kepada konsumen dengan baik. Oleh karena itu, distribusi memiliki hubungannya sangat erat dengan kepuasan pelanggan, keuntungan perusahaan, serta keberhasilan suatu bisnis. Namun tanpa manajemen distribusi yang baik, berbagai masalah dapat muncul seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan produk selama perjalanan, biaya operasional yang meningkat, kehilangan barang, konsumen yang merasa kecewa, penurunan keuntungan perusahaan karena perusahaan harus mampu mengelola distribusi secara terencana, terorganisir, dan terkontrol agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Proses distribusi. Proses distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui jalur tertentu. Jalur distribusi dapat dilakukan secara langsung, yaitu produsen menjual kepada konsumen tanpa perantara. Tidak langsung, yaitu melalui distribusi agen, grosir, atau retail. Setiap perusahaan memiliki sistem distribusi yang berbeda tergantung jenis produk, target pasar, dan wilayah distribusi. Tahap waktu distribusi. Ada first time, tahap awal distribusi. Tahap awal distribusi mulai ketika barang selesai diproduksi dan siap dikirim dari pabrik atau gudang utama. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kualitas barang, perhitungan jumlah barang, pengemasan produk, penyusunan dokumen pengiriman, dan penjadwalan pengiriman. Contohnya adalah sebuah pabrik makanan ringan yang mengirim produk dari gudang pusat menuju distributor di berbagai kota. Tahap awal sangat penting karena menjadi dasar keberhasilan proses distribusi selanjutnya. Kesehatan pada tahap ini dapat menyebabkan keterlambatan dan kerugian. Dan juga ada middle time, tahap tengah distribusi. Tahap tengah merupakan proses perjalanan barang menuju tempat tujuan. Dalam tahap ini barang dapat melalui gudang transit, jasa ekspedisi, pelabuhan, kendaraan pengangkut, dan bandara. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti keamanan barang, ketetapan rute pengiriman, kondisi kendaraan, dan pengawasan perjalanan barang. Contohnya adalah barang dikirim menggunakan truk dari gudang pusat menuju pelabuhan sebelum dikirim luar pulau menggunakan kapal. Tahap ini sering menjadi bagian paling rumit karena melibatkan banyak pihak dan risiko. C. Last time, tahap akhir distribusi. Tahap akhir distribusi adalah saat barang tempat ke tengah konsumen atau toko tujuan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kondisi barang, penyerahan barang, penandatanganan dokumen pengiriman, dan konfirmasi pengiriman selesai. Contohnya adalah kurir yang menyerahkan paket kepada pelanggan yang menandatangani bukti penerimaan keberhasilan. Tahap akhir dan sangat memengaruhi kepuasan pelanggan. Kesimpulannya adalah proses distribusi. Ketiga tahap distribusi harus saling terhubung dan terkoordinasi agar proses pengiriman berjalan lancar, cepat, dan aman. 2. Kendala distribusi. Dalam kegiatan distribusi terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses pengiriman barang. Seperti kendala internal. Kendala internal adalah berasal dari perusahaan seperti manajemen yang kurang baik, sistem logistik belum modern,
kurangnya koordinasi antar bagian, kesalahan perencanaan distribusi, kurangnya tenaga kerja terampil dan dampaknya. Proses pengiriman menjadi lambat, terjadi kesalahan pengiriman, biaya apresiasi meningkat. B. Kendala eksternal. Kendala eksternal berasal dari luar perusahaan seperti cuaca buruk, kemacetan lalu lintas, kerusakan kendaraan, kondisi geografis sulit, dan bencana alam. Contohnya ada pengiriman terlambat karena banjir atau jalan rusak. Lalu ada kendala administratif. Kendala administratif adalah kendala yang berkaitan dengan dokumen dan prosedur. Contohnya dokumen tidak lengkap, kesalahan alamat, kesalahan data pengirim, proses birokrasi lambat, dan dampaknya barang tertahan, pengiriman tertunda, dan konsumen kecewa. Pengiriman tertunda, kendala distribusi, setiap hambatan harus segera diatasi agar proses distribusi tetap berjalan efektif. Dokumen yang digunakan dalam distribusi memiliki fungsi penting sebagai bukti legal pengiriman barang, pedoman kerja distribusi, alat kontrol keluar masuk barang, bukti transaksi perusahaan, dan juga ada jenis dokumen distribusi seperti surat permintaan barang, surat perintah pengirim, surat jalan, dokumen pengangkut, dan dokumen penerimaan barang. Tanpa dokumen yang lengkap, distribusi dapat menjadi tidak teratur dan rawan kesalahan. 4. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi digunakan untuk menetralkan stok barang biaya distribusi. Jenis catatannya adalah kartu persediaan, digunakan untuk mencatat jumlah barang yang masuk dan keluar. Catatan gudang digunakan untuk memantau kondisi dan jumlah barang gudang. C. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. D. Bukti transaksi seperti nota, faktur, dan kwitansi. Fungsi catatan akuntansi: mengontrol stok barang, menghindari dari kehilangan barang, mengontrol biaya distribusi, memudahkan proses audit. 5. Proses pendistribusian. Distribusi dilakukan beberapa tahap utama seperti collection, pengumpulan barang. 2. Processing, penyerahan barang. C. Transporting, pengangkutan barang. Delivery, pengiriman barang. Dan reporti, pelamparan distribusi. Barang yang dikirim, kondisi barang, waktu pengirim, bukti penerima. Semua tahapan ini harus dilakukan secara teratur dan terkontrol. 6. Macam dokumen pengirim barang. Ada release order atau RO, shipping instruction atau SI, ada surat jalan, ada juga equipment interchange receipt atau IRE, bill of lading atau BL, ada delivery order atau DO. B. Evaluasi saluran manajemen distribusi. Evaluasi saluran distribusi dilakukan untuk mengetahui apakah sistem distribusi berjalan dengan baik. Hal yang dievaluasi: kecepatan pengirim, ketepatan waktu, kepuasan pelanggan, jangkauan pasar, dan efisiensi biaya. Jika hasil evaluasi kurang baik, perusahaan harus segera melakukan perbaikan. Prinsip evolusi distribusi ada correct market, channel center, cost efisiensi, efektivitas, dan efisiensi. C. Sistem pendistribusian barang. Langkah pendistribusian cepat dan efektif agar distribusi berjalan optimal. Memilih distributor terpercaya, menggunakan teknologi modern, menjalin komunikasi yang baik, menentukan target wilayah, melakukan evolusi berkala. Teknologi seperti tracking pengiriman sangat membantu mempercepat distribusi. 2. Distribusi produk yang efektif. Distribusi yang baik memiliki ciri wilayah distribusi yang jelas, sistem kerja yang terorganisir, memiliki jaringan luas, mampu memasarkan produk,
dapat bekerja sama dengan reseller, memanfaatkan strategi manajemen distributor, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, mengoptimalkan stok barang, mengurangi biaya operasional, mempercepat distribusi, meningkatkan kepuasan pelanggan. 4 sistem yang digunakan dalam distribusi. Saat distribusi modern menggunakan sistem logistik digital, warehouse management system, tracking pengiriman, sistem manajemen stok, dan ciri yang baik, terorganisir, cepat, akurat, dan mudah dikontrol. Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kualitas sistem distribusinya. Distribusi yang baik harus cepat, efisien, tepat, dan terorganisir. Dengan sistem distribusi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan bersaing dengan unggul di pasar. Kesimpulannya, saluran distribusi merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan bisnis karena berfungsi menyalurkan barang dari produser ke konsumen. Distribusi melibatkan berbagai proses dokumen, strategi, dan evaluasi yang harus dikendalikan secara baik agar pengiriman berjalan efektif dan efisien. Distribusi merupakan bagian penting dalam kegiatan bisnis karena hubungan langsung dengan kebutuhan konsumen. Dengan proses distribusi yang baik, evaluasi yang tepat, serta strategi yang efektif, perusahaan dapat memastikan barang sampai kepada konsumen dengan aman, cepat, dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.